Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali lagi kita lanjutkan belajar bersama, yaitu saya akan membacakan ringkasan materi SKB PAI. Selanjutnya yaitu bab ke-16. Bab ke-16 itu sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal kenabiannya adalah masyarakat Arab yang bodoh di bidang hukum dan akhlak. Perilaku mereka jauh dari ajaran Rasul terdahulu. Kebanyakan dari mereka menyembah berhala yang mereka letakkan di Ka'bah dengan jumlah hingga 300. Berhala yang paling mereka hormati adalah Ma'abi, Hubal, Khuza'ah, Lata, Uzza, dan Manat. Satu pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, turunnya malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni Al-Quran surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Saat itu beliau sedang bertahanus di Gua Hira dan genap berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada istrinya Khadijah peristiwa yang dialaminya. Khadijah mempercayai dan meminta pendapat sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang telah menyalin Injil ke dalam bahasa Arab. Ia mengiyakan bahwa yang dialami Muhammad adalah tanda kenabian. 2. Ajaran Islam periode Mekah. Ajaran Islam periode Mekah diawali masa kenabiannya adalah 1. Tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Adanya hari kiamat dan hari pembalasan. C. Usaha membersihkan jiwa. D. Upaya bersatu dan tidak berpecah belah. 3. Strategi dakwah Rasulullah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahilannya, mau mengesahkan Allah dan melaksanakan hukum syara yang telah diturunkan. Strategi dakwah Rasulullah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu Strategi yang pertama yaitu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Metode ini dilakukan karena masyarakat Arab sangat kuat menjalankan hal-hal yang sangat jahil dan mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertahankannya. Rasulullah SAW mulai menyeru untuk berislam kepada kerabat dekat dan orang di lingkungan rumahnya. Orang yang mau masuk Islam pada masa ini adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, merupakan wanita pertama untuk masuk Islam. Yang kedua Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW, merupakan anak kecil pertama yang masuk Islam, yang tinggal serumah dengannya waktu masuk Islam. Ia baru berumur 10 tahun. Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW, merupakan pengusaha pertama yang masuk Islam. Selanjutnya Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Yang selanjutnya Bilal bin Rabah, seorang budak pertama masuk Islam yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Metode ini dimulai setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW
secara terang-terangan ini di antara lain sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. 3 kerabat yaitu Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid Haritsah masuk Islam tetapi merahasiakan keislamannya. Selanjutnya Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah dan menyeru untuk mengesahkan Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Bahkan Abu Lahab, pamannya, menghina Rasul dengan menyebut orang gila dan diceritakan dalam surah Al-Lahab. Namun 2 orang dari kaum kafir Quraisy yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab juga mau masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah, yaitu saat penduduk Yathrib atau Madinah. 6 orang berhasil masuk Islam tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya mencapai 73 orang, diantaranya 2 orang wanita, kemudian disusul oleh Abu Jabir Abdullah bin Amir. Selanjutnya pertemuan umat Islam Yathrib dengan Rasulullah SAW adalah Baitul Aqabah. Isi Baitul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yathrib bahwa mereka akan melindungi, membela, memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikut agar berziarah ke Yathrib. Yang selanjutnya peristiwa Baitul Aqabah itu mendorong kaum muslim Mekah untuk segera berhijrah ke Yathrib secara diam-diam sebanyak 150 orang atas perintah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abu Thalib masih tetap di Mekah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Setelah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Madinah, sedangkan Ali bin Abu Thalib tetap di Mekah karena beliau diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan, kemudian Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. 4. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW karena a. Kaum kafir Quraisy terutama para bangsawannya keberatan dengan ajaran persamaan hak. Mereka tetap mempertahankan kasta dan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah SAW Islam melarangnya. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam tentang siksa kubur dan azab neraka. Selanjutnya, kaum kafir Quraisy berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Yang menyembah berhala mendatangkan keuntungan di bidang ekonomi terhadap kaum. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam, diantaranya adalah menyiksa budak yang telah masuk Islam seperti Bilal, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Mu'ammil dan Janirah. Yang B. Membuat kebijakan bahwa setiap keluarga dari kalangan kaum kafir Quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk Islam. Yang C. Melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab, dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. Yang D. Kaum kafir Quraisy mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam
dan melaksanakan ajarannya, namun usul ini ditolak. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam membuat kaum muslimin dan Nabi SAW bersabar, bertawakal dan berdoa. Beliau mendapatkan perintah berhijrah untuk pertama kalinya pada tahun 615 Masehi. Beliau menyuruh 16 orang sahabatnya, termasuk ke dalamnya Utsman bin Affan dan 4 orang wanita, untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, karena Raja Negus di negara itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Bersamaan dengan itu, seorang bangsawan Quraisy yang gagah berani, yakni Umar bin Khattab, masuk ke dalam Islam. Ke-16 orang yang berhijrah akhirnya memutuskan kembali ke Mekah, karena dengan masuknya Umar bin Khattab mereka berdoa Mekah sudah aman. Ternyata paman Rasulullah SAW, Abu Jahal, petinggi Quraisy, justru mempertahankan untuk meningkatkan tekanan dan siksaan terhadap anggota keluarga yang masuk Islam. Dengan keadaan ini, Rasul memerintahkan para sahabat untuk kembali hijrah ke Habasyah. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. Di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Thalib. Hasil dari hijrah kedua ini adalah masuk Islamnya Raja Negus. Pada tahun ke-10 dari kenabian merupakan tahun duka cita. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, wafat dan disusul 4 dari setelahnya Khadijah. hari setelahnya Khadijah. Wafatnya Abu Thalib membuat Abu Lahab semakin gencar menduduki kursi kepemimpinan Bani Hashim dan menyiksa kaum muslimin karena pelindung kaum muslim dari kalangan Bani Hashim sudah tidak ada. Penyiksaan yang terus-menerus ini membuat kaum muslim Yatsrib menyatakan diri untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW dan menyarankan Rasul beserta orang-orang Islam di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. B. Periode Madinah. 1. Hijrah dan tujuannya. Dalam masa dakwahnya, Rasul beberapa kali berhijrah. Hijrah yang pertama dilakukan ke Habasyi karena kondisi kaum muslim Mekah yang mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Hijrah kedua dilakukan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi, karena kaum muslimin tidak lagi mendapat perlindungan dari Bani Hashim, dan justru dengan dijadikannya Abu Lahab sebagai pemimpin Bani Hashim, Rasulullah beserta kaum muslim mendapat siksaan yang lebih dari sebelumnya. Tujuan hijrah Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Yatsrib atau Madinah diantaranya adalah: 1. Menyelamatkan diri dan umat Islam dari ketekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Yang B. Untuk memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Dakwah Rasulullah SAW berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tanggal 13 Rabiul Awal. Dakwah yang disampaikan Rasul selama di Madinah adalah 89 surah yang sudah turun di Makkah, surah Makkiyah, dan 25 surah yang turun selama di Madinah, Madaniyah. Objek dakwahnya adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Muhajirin, Ansor, serta orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi di Madinah serta penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab.
dan yang tidak termasuk bangsa Arab, karena tujuan dakwah Rasulullah SAW sangat agung dan dilakukan dengan terpuji, menyebabkan orang kafir mau masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. 2. Perang. Setelah turunnya ayat untuk berperang, maka Rasulullah memerintahkan kaum muslim untuk berperang. Perang ini tidak bertujuan untuk menjajah atau meraih harta rampasan perang, tetapi pertunjukan untuk A. Membela diri, kehormatan dan harta. B. Menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya. C. Untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Akhir dari dakwah ini, Rasulullah SAW dan para pengikutnya mampu membangun suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang berpusat di Madinah. Namun karena khawatir akan kekuasaan Romawi dan Persia tersaingi, mereka berkeinginan untuk menghancurkan umat Islam dan agamanya. Akhirnya perang pun mulai dilakukan. 3. Strategi dan usaha dakwah Rasulullah periode Madinah. Kondisi orang-orang Madinah yang terluka dan mau menerima kebenaran membuat metode dakwah yang diterapkan Rasulullah pun berbeda. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah antara lain: A. Dimulai dari diri sendiri. B. Sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 dan surah Al-Imran ayat 104. C. Menekankan bahwa hukum dari berdakwah adalah wajib bagi setiap muslim. Niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Madani di Madinah antara lain di antaranya adalah A. Membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi secara gotong royong oleh Muhajirin dan Ansor. Fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: 1. Sarana pembinaan umat Islam. 2. Tempat sholat. 3. Tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam. 4. Sarana kegiatan sosial. 5. Tempat pertemuan untuk menjalani hubungan persaudaraan. 6. Menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda sebagai tempat pengobatan para penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan orang-orang kafir. Sejarah mencatat adanya seorang perawat wanita terkenal pada masa Rasulullah SAW yang bernama Faridah. 7. Tempat menyusun strategi dakwah. B. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Hijrahnya kaum Muhajirin yang tanpa membawa harta benda sangat diterima dengan baik oleh kaum Ansor. Kaum Ansor di Madinah sangat menghormati dan membantu kaum Muhajirin yang sedang kesulitan. Keduanya saling menyayangi, menghormati, dan saling bekerja sama. Kedekatan dan sikap tolong-menolong antara kedua kaum ini mendorong Rasulullah untuk mempersaudarakan kedua kaum ini secara sepasang-sepasang, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharisah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik al-Khazraji Ansor. 4. Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. 5. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. C. Piagam Madinah. Kondisi saat Rasulullah SAW menetap dan mendirikan negara di Madinah. Penduduk terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Antara ketiga golongan Rasulullah membuat perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah diantaranya adalah: 1. Setiap golongan dari 3 golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Sehubungan dengan itu, setiap golongan penduduk Madinah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang mematuhi peraturan.
2. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. 3. Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Apabila Madinah diserang musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus bantu-membantu dalam mempertahankan kota Madinah. 4. Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah SAW untuk diadili sebagaimana mestinya. D. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW dan para pengikut umat Islam penduduk Madinah yang berjumlah 1.000 orang melaksanakan umroh. Untuk waktu tersebut bertepatan dengan waktu yang diharamkan berperang bagi kaum kafir Quraisy. Namun mereka menghalau Rasulullah dan rombongannya dalam perjalanan umroh. Akhirnya tidak terjadi peperangan dan terjadi perundingan antara keduanya yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah yaitu: 1. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara kaum kafir Quraisy penduduk Mekah dan umat Islam penduduk Madinah. 2. Orang Islam dari kaum Quraisy yang datang kepada umat Islam tanpa seizin walinya hendak ditolak oleh umat Islam. 3. Kaum Quraisy tidak akan menolak orang-orang Islam yang kembali dan bergabung dengan mereka. 4. Tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy atau dengan kaum muslimin dibolehkan dengan tidak ada mendapat rintangan. 5. Kaum muslimin tidak jadi mengerjakan umroh saat itu. Mereka harus kembali ke Madinah dan boleh mengerjakan umroh di tahun berikutnya dengan persyaratan sebagai berikut. Persyaratan yang pertama, kaum muslimin memasuki kota Mekah setelah penduduknya untuk sementara keluar dari kota Mekah. Yang kedua, kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata. Yang selanjutnya itu kaum muslimin tidak boleh berada di dalam kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. C. Dakwah Islamiyah keluar Jazirah Arabia. Islam diciptakan Allah tidak hanya untuk bangsa Arab namun untuk seluruh manusia. Adanya kewajiban berdakwah juga mendorong tersebarnya Islam keluar dari bangsa Arab. Rasulullah mengirimkan surat dakwah kepada beberapa pemimpin negara di luar bangsa Arab seperti 1. Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Beliau menerima surat dakwah Rasulullah namun tidak menerima seruan dakwah Rasulullah karena tidak mendapat persetujuan dari para pembesar negara dan pendeta. Namun surat dakwah itu dibalasnya dengan sopan dan mengirimkan hadiah untuk Rasulullah SAW. Kedua, kepada Muqawqis, gubernur Romawi di Mesir. Beliau menerima surat utusan dakwah dari Rasulullah. Beliau belum bisa menerima seruan untuk masuk Islam, namun dia menyampaikan surat balasan kepada Rasulullah dan mengirim hadiah-hadiah berupa seorang budak wanita, kuda, keledai, dan pakaian-pakaian. Ketiga yaitu Syahinsyah, Kaisar Persia. Beliau adalah penguasa yang zalim dan sombong. Surat dakwah Rasulullah SAW diterimanya dan kemudian dirobek-robeknya. Kezalimannya membuat dirinya dibunuh oleh anaknya sendiri, Ashirwayh. Keempat, Majasi, Raja Ethiopia.
Beliau merupakan raja yang sangat bijaksana. Setelah menerima surat dakwah Rasulullah, awalnya beliau menolak dengan sangat sopan. Kemudian beberapa waktu kemudian beliau menyatakan dirinya memeluk Islam karena apa yang diajarkan Rasulullah sesuai dengan isi dan kitab suci agamanya. 5. Munzir bin Sawi, Raja Bahrian. Beliau merupakan pengusaha pengusaha Bahrain yang setelah menerima surat dakwah Rasulullah mau menyatakan dirinya masuk Islam dan mengajak para pembesar negara dan rakyatnya agar masuk Islam. Yang keenam, kepada Hudzah bin Ali, Raja Yamanah. Beliau menolak surat Rasulullah dengan sangat sopan. Yang ketujuh, Al-Haris, gubernur Romawi di Syam. Beliau menolak surat dakwah Rasulullah dengan sopan. D. Masa Khulafaur Rasyidin. Wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri. Oleh karena itu, sebelum jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah untuk memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai penggantinya. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang diangkat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Beliau menjadi khalifah hanya 2 tahun karena pada 2 tahun kepemimpinannya beliau wafat. Selama 2 tahun pemerintahan beliau, urusan dalam negeri berhasil diatasinya. Pada masa beliau sempat memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Selain itu, bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah sepeninggalan Rasulullah karena menganggap perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menantang Abu Bakar sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Riddah, perang melawan kemurtadan, dan mengutus Khalid bin Al-Walid sebagai panglima. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga mulai melakukan pembinaan administrasi kepemerintahan dan memperlakukan musyawarah kepemimpinan untuk menentukan segala keputusan yang menyangkut umat. Penyebaran Islam pada masa ini sudah sampai ke Syria. Di bidang sosial ekonomi, beliau dapat mewujudkan keadilan dari mengolah zakat, infak, sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah atau harta perampasan perang, dan jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal, kemudian membaginya sesuai ketentuan Al-Quran. Ketika Abu Bakar sakit, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya, diterima masyarakat. Pilihan Umar ini dilakukan dengan musyawarah, memperhatikan bahwa Umar adalah orang yang hanif dan disegani masyarakat. Secara beramai-ramai umat Islam pun membaiat Umar. Umar bin Khattab. Pada masa terjadinya pembenahan dalam sistem pemerintahan, salah satu adalah integrasi pembangunan administrasi dan pemisahan kekuasaan legislatif dan yudikatif dan eksekutif. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga memperlakukan sistem gaji bagi para pegawai pemerintah, pajak, kepolisian, baitul mal, dan pembukuan mushaf Al-Quran. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah ada berkembang terutama di Persia. Untuk menjunjung kelancaran administrasi,
dan operasional tugas-tugas eksekutif Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan diantaranya: A. Diwana Al-Kharaj, jawatan pajak. Yang B. Diwana Al-Hajj, jawatan kepolisian. C. Nazarat al-Nafiat, jawaban pekerjaan umum. Diwana Al-Jun, jawatan kemiliteran. Baitul Amal, jawatan mal. Baitul Mal. Pemerintahan Umar berjalan selama 10 tahun karena beliau wafat. Dibunuh oleh seorang majusi budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Untuk menentukan tim untuk bermusyawarah mencari penggantinya, beliau juga telah menunjuk 6 orang sahabat, yaitu Utsman, Ali, Talha, Jubair, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Setelah Umar radhiyallahu wafat, bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah ketiga negara Madinah, ia menyampaikan pidato. Beliau mengingatkan beberapa hal yang penting, yaitu agar umat Islam berbuat baik sebagai bekal untuk hari kematian. Yang kedua, agar umat Islam jangan terperdaya kemewahan hidup dunia yang penuh kepalsuan. Yang ketiga, agar umat Islam mau mengambil pelajaran dari masa lalu. Yang selanjutnya, perintah akan dijalankan sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang meneruskan kebijakan lama yang memberikan kebaikan. Yang meminta umat Islam untuk mengkritiknya bila ia menyimpang. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Beliau wafat dibunuh oleh kaum pemberontak karena pada saat itu muncul fitnah besar-besaran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib dibaiat di tengah-tengah kematian Utsman. Saat itu kondisi Madinah masih dipenuhi dengan pertentangan, kekacauan, dan kebimbangan karena kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Hal-hal yang disampaikan Ali pada awal pidatonya sebagai khalifah adalah: A. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, taat dan bertakwa kepada Allah, saling memelihara kehormatan di antara sesama manusia, terpanggil untuk berbuat kebaikan bagi kepentingan umum, taat kepada pemerintah. Masa ini hanya sebentar dan terjadi pecahan di antara umat muslim karena pemberontakan para kaum murtad. Setelah kepemimpinan Ali berakhir, maka berakhir pula lah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya pemerintahan Islam diteruskan oleh kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Masa Daulah Islamiyah. Setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir, makalah kepemimpinan umat Islam di Jazirah Arab pada umumnya dipegang oleh satu Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Dalam sejarah politik Islam, Muawiyah dikenal sebagai politikus dan administrasi yang pandai. Ia juga seorang yang piawai dalam merencanakan taktik dan strategi dalam ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Ekspansi ke negara-negara yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu yang tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah mempunyai pengalaman politik yang memadai. Faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi itu
demikian cepat antara lain adalah: Islam merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan masyarakat. B. Adanya kewajiban dakwah dan jihad. C. Mundurnya kekuasaan Timur, yaitu Bizantium dan Persia. D. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi mereka. Bizantium menganut pajak yang sangat tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. Islam datang dengan simpatik dan toleran. EG kedekatan bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir dengan bangsa Arab. H. Kondisi ekonomi Mesir, Syria, dan Irak yang kaya mampu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Yang kedua, Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah berlangsung sekitar 508 tahun. Pada periode pertama, dinasti melaksanakan sistem sentralisasi, namun ada perkembangannya kekuasaan khalifah dan bersifat absolut sejak Harun ar-Rasyid berkuasa. Ditantang oleh para wali daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan mendirikan dinasti-dinasti kecil. Terobosan dinasti-dinasti kecil ini kemudian ikut oleh dinasti-dinasti yang lebih besar. Dinasti ini mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun yang berkuasa dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan bahkan melebihi dunia barat saat itu. Pertengahan abad ke-19 disusunlah konstitusi pertama di Tunis dan konstitusi kedua di Turki, dan diikuti oleh penguasa-penguasa Islam lainnya. Sehingga pada pertengahan abad ke-20, seluruh pemerintahan di dunia Islam sudah mempunyai konstitusi dan dengan sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Bani Abbasiyah pun mengalami kehancuran akibat persaingan antara bangsa konflik keagamaan dan ancaman kerajaan Eropa serta gaya hidup mewah dari para raja mereka itu sendiri.